Loh, enggak. Bukan aku. Jokowi. Ya. Ayo Mas, rasakan Mas. Kembali lagi dengan saya Herumikun, Jokowinya Hokage, Jokowinya Konoha maksudnya, dan ini juga adalah spion Mio Karbu. Ya, anak Mio Karbu ya. Sebut merek. Kok bisa? Sekarang adalah pembahasan di mana banyak sekali saya melihat event-event yang dimana itu sangat ramai di bagian luar. Itu event-event ber-ATM ya. Jadi apa ini? Pengunjung tidak masuk event. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kembali lagi di Tobrut, tongkrongan brutal khusus dewasa. Kali ini kita juga di agak ngeblank dikit ya, ngaruh. Terus ada bapak nasi goreng, it's okay. Mari kita lanjut. Saya lihat banyak di event-event itu banyak sekali para pengunjung yang tidak masuk. Apakah mereka adalah orang-orang yang sempat bikin status parkir di Mall Aja Sambat? Ada kan itu? Sebenarnya seharusnya di tempat yang tidak berbayar parkirannya. Jangan-jangan itu mereka. Atau sebenarnya ya mereka itu mampu tapi nggak mau masuk aja. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang mau membela orang-orang yang tidak mau masuk venue ini? Saya setuju sih. Kalau seumpamanya para pengunjung itu nggak masuk, soalnya elek-elek, jadi gak ada yang masuk. Bukan seperti itu maksudnya. Oh, bukan seperti itu. Jadi nggak masuknya ini gimana? Yang starternya Supra Z. Supra Fit ini aneh-aneh. Ketika ngomong Supra X, Supra Z. Boleh itu maksudnya Bapak, masuk ke dalam venue, tidak memberikan pemasukan HTM. Benar sekali. Itu benar sekali itu. Itu benar-benar sangat merugikan IO, penyelenggara gedung pemerintahan. Itu sangat merugikan sekali. Apa hubungannya dengan pemerintahan? Tenang, nggak usah dibalas, tak balas. Saya belum lihat membalas karena saya tadi sudah di framing jadi Jokowi nggak boleh meledak-ledak. Orang pemerintahan kan ada di sini. Langsung aja tanya dia. Oke. Nah, jadi itu sangat merugikan semuanya. Yang pertama, IO, pemasukan IO berkurang dari HTM. Ya. Yang kedua, dari pihak mall. Dari pihak mall mereka cuma ngebek-ngebek tok tanpa bisa memberikan mereka pemasukan. Aku yakin pasti mereka beli ini paling es teh doang. Yang ketiga, pemerintah. Otomatis kalau mereka nggak bayar HTM, nggak beli HTM, otomatis nggak akan ada pemasukan dari pajak di situ. Karena HTM itu sebenarnya ada pajaknya. Jauh sekali pemikiran Anda, baik. Silakan Bapak Jokowinya Konoha. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ini harus dipastikan dulu. Mereka itu memang beneran masuk atau tidak masuk. Kenapa? Karena kayak pekerjaan ngomongin kayak. Mentang-mentang aku kayak kelambi abang gitu. Terus. Ini orangnya bangsat gitu apa? Aku sing abang. Oh iya sorry. Kan membelot sing merah. PDI maksudmu kan kasih PDI. Loh, enggak. Bukan aku. Piala Dunia Indonesia. Ya, PDI. Betul sekali. Terima kasih Bapak. Gini, kita harus pastikan dulu. Mereka yang di luar ini masuk apa enggak? Baik. Banyak kok yang masuk yang memang karena mungkin engap lah di dalam, makanya mereka memang suka nongkrong di luar sama teman-teman yang lain. Jadi jangan di framing yang mereka di luar itu memang pasti nggak beli. Belum tentu. Saya sering lihat kok ada gelangnya. Loh, ya berarti yang nge-framing dia dong. Dia katanya banyak yang nggak masuk. Wah, saya ditipu ini sama hostnya. Oh, kamu mau cuci tangan kamu? Loh, mau cuci tangan. Kamu kan jadi GoPro. Andai kan nggak masuk. Andai kan ini benar-benar nggak masuk. Tapi kan itu hak mereka. Emang ada SOP-nya, ada undang-undangnya. Kalau datang itu harus masuk. Kan masalahnya bukan masuk enggaknya, tapi beli HTM enggaknya. Tapi kan dia tidak melanggar. Kalau dia beli HTM nggak masuk, dia di rumah. Itu yang saya suka. Andai kan dia tidak masuk, tapi kan dia membuat event itu semakin hidup. Memang dia ada sisi kok saya mau bantu Anda ya, tapi tidak apa-apa. Tapi memang ada sisi pribadi nih kayaknya. Ada sisi di mana event itu tidak diuntungkan terlalu banyak karena dia tidak beli HTM. Tapi event itu menurut saya masih diuntungkan loh. Eventnya lebih hidup. Jadi dapat crowd
Kro jadi kelihatan lebih rame. Bisa mengundang teman-temannya yang kon teko, aku teko tapi gak mlebu ya wis teko. Akhirnya tok koncone temane ku dateng, terus aku tak tuku HTM aku pengen masuk kan bisa loh. Nah, sekarang coba kalau Anda jualan makanan, jualan warung, jualan warung. Jadi warung lapo sih. Ya, lanjut aja. Padahal janji ku kudune ngene, lah pokon dia tangan. Kailo guys iki. Jadi ibaratkan Anda jualan membuka warung. Terus ada orang Tenan. Enggak, warung ini warung makan, analogi. Analogi, Okay. warung makan. Terus Makannya kemudian apa di warteg? Nasi padang. apapun. Oke, Nasi basi juga boleh. Di mana ini buka warteg yang ini? Di hatimu. Oke, lanjut. Terus kemudian ada pengunjung ya bawa makanan sendiri, di situ cuma numpang makan doang pulang. Bagaimana perasaan Tapi Anda dia sebagai- beli minum Enggak. di situ. Enggak Oh. beli minum. Oke, saya bisa jawab. Oke, boleh. Saya bisa jawab ini. Ada toko, ya. Kalau misalkan dia pengen rame, dia harus kelihatan rame, Benar. ya kan? Kalau di luar, itu juga indikasi bahwa ini rame. Apa itu antri-antri? Ada loh yang toko, yang warung, yang dimana dia itu justru menggratiskan makanannya Itu supaya promosi. kelihatan ya kan? Ya. Nah, itu dia harus membayar orang untuk datang. Nah, ini dia gratis. Tanpa nyuruh orang itu datang, mereka datang dengan sukarela. Kalau memang benar-benar tidak beli ATM. Ya kan? Tapi kan yang saya lihat ada juga yang beli ATM di situ. Jadi bukan semua, jangan dipukul rata kalau semuanya mereka yang ada di luar itu tidak beli ATM. Loh lah ya, di luar nggak apa-apa, asalkan beli ATM. Yang kita permasalahkan kan yang datang nggak beli ATM, nyumpuk-nyumpukin gontok gitu loh. Jadi apa jenenge? Kenapa nyumpuk-nyumpuk kan nggak di dalam? Kecuali kalau misalkan dia nggak bayar terus di ke dalam, nah itu Nah, baru itu nyumpuk-nyumpuki. resek itu. Ini kan di luar. Nah, Ya. bener resek itu. Loh, kok iya maksudnya? Keren, yo. Kan dia jopo kan ada masalah tuh. Nggak ada masalah di luar. Kecuali dia nggak beli baru nyempuk-nyempukin aja jero, kak tuku iso mlebu ae. Pak. Iya bro, tapi Oke, bro. kalau gitu, kalau itu otomatis kan itu istilahnya menujunya ke kuat-kuatan modal ya. Tidak semua IO ini modalnya kuat bro. Kayak IO yang baru-baru, apalagi yang minus akhirnya kayak gitu nanti minus, nggak bisa bikin event lagi. Yang rugi siapa? Akhirnya pengunjung, wibu, karena nanti akan ada nggak ada nanti akan nggak ada lagi IO besar yang mereka punya, yang niatnya memang memajukan di Jepangan. Adanya yang cuma IO receh, yang cuma ayo saya tak kayak duit 2 juta wes gak event, yang kayak gitu-gitu. Ada yang cuma coswork, karaokean gak jelas. Gini bro, tak jelasin ya. Mungkin kamu perlu literasi lebih. Wah, anjay. Soalnya gini, mereka yang datang di luar aja atau mungkin mereka tidak beli tiket bukan berarti mereka tidak mampu. Jangan di-framing bahwa mereka yang protes kalau yang bayar parkir itu adalah mereka. Jangan di-framing seperti itu juga. Yang nge-framing dia, bukan aku. Saya tanya apakah itu Parah adalah itu. mereka? Bukan berarti mereka nggak mampu. Bisa jadi mereka itu memang Saya juga nggak nge-framing mereka nggak mampu. ya kan? Bisa jadi mereka itu memang nggak masuk karena mereka sudah tahu konten-kontennya hanya seperti itu. Memang menurut mereka biasa aja. Mereka akan masuk kalau misalkan memang eventnya itu menurut mereka bonafit, keren. Kayak misalkan ada JKT48, Koskom, ada keluarga wibu. ya ada keluarga wibu, ada Tobrut. Nah mungkin Nah, mereka akhirnya wah ini kayaknya saya harus masuk nih ya. Kan ada trigger-triggernya seperti itu bro. Nah. Kalau misalkan eventnya di dalam itu hanya ya asal yang penting rundown jalan Event sampai gitu, akhir pokoknya event gitu. ya wajar kalau mereka misalkan mereka nggak masuk. Betul. Nah, Kalau itu saya setuju. Kalau isi eventnya sampah nggak usah masuk. loh gimana sih kamu katanya harus Tidak seperti support, IO? tidak support IO. Tidak semua IO itu sekali bikin event langsung pinter loh. Ada yang masih ecek-ecek dulu. Ya kalau ecek dulu, ya magang lo di IO sing gede dong. Terus kapan mulainya dia? Kalau udah punya modal, kalau udah punya Pasti ada pengalaman. trial dan error dong kalau gitu. Iya, jelas. Nggak semua langsung sakti. Langsung bro. sakti. Nah, Sableng itu tidak terlahir sakti bro. Dia dilatih sama Sito Gendeng bro. Benar. Enggak, dilatih sama sutradaranya dulu. Nah. Gimana itu? Jok nyasar. Nah, jadi gini, kalau itu masuknya ke kualitas event. Oke lah, kalau seumpamanya di dalamnya itu jelek, terus kemudian memang track record IO-nya itu jelek,
terus kemudian di posternya itu jelek, ya itu hak mereka lah. Cuma kalau memang nggak ada niat buat masuk padahal dia pengen masuk, ya apa sih maksudnya? Ya apa lo? Ya apa lo? Maksudnya kaya duwe ngono. Bukan. Kamu mau framing Wibu gak punya uang. Sorry bro, Wibu itu kaya bro. Aku gak nge-framing gitu. Gue pikir bantal gambar anime gak larang. Tapi ono kan sih gak ada duit. Ya ada kan? Ada. Tapi kan jangan memframing mereka gak bisa masuk karena ATM berapa bro? Cuma 50.000. Bisa mereka seminggu sekali. Iya bisa memang. Iya. Tapi ada yang malas beli. Ya males beli kan banyak faktor bro. Gak semua orang itu seleranya sama, harus kalau ke event harus beli tiket. Ada juga yang memang dia pengen ketemu teman-temannya aja kan, nggak masalah. Sekarang atau misalkan juga, memang dia kopdarnya itu di situ, misalkan fandom tertentu, misalkan fandom One Piece pengen di sana tanpa masuk, misalkan itu, kan nggak masalah. Itu apanya itu apa? Ya masuk ngono loh, hargai IO yang sudah namanya? Bro, mereka datang ke event itu sudah menghargai bro. Enggak, kalau nggak masuk. Nah, gini, memang secara ini nggak ada nggak ada benefit secara langsung, secara material untuk event. Tapi untuk secara exposure itu mereka sudah mengiklankan event kamu. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Iya kalau pasti kan, karena mereka foto-foto pasti mereka ditanya itu di event apa. Dan yang disebut adalah event IO itu tadi, meskipun mereka tidak masuk. Kok jadi betul ada? Yo nggak ngerti. Ya terus lanjut. Iya kan. Jadi jangan seperti itu bro. Itu saya lagi serius ini. Nah gimana kalau seumpamanya yang di luar itu deprok terus ganggu orang yang beli sampah, maksudnya itu oknum bro, itu oknum. Nah, kita yang di luar beli sampah. Bikin sampah. Iya, mereka bikin sampah. Nah, itu oknum bro. Nah, ya itu yang di luar itu banyak hal. Berarti kamu salah tadi, harusnya kasih oknum gitu. Jadi saya. Terus terang, saya pernah bro datang ke event nggak pernah. Beli sampah? Enggak dong. Buang sampah doang di event? Enggak juga. Nah, terus nyampah? Iya kan. Nyampah event. Terus pulang saya pernah bro. Karena saya datangnya pada waktu 5:30. Loh, mantap ya kok. Iya kan? Berarti 5:30 di sana sholat maghrib terus pulang? Ya, 5:30 foto-foto pulang. Saya pernah melakukan. Jadi wajar tidak membeli karena saya hanya mampir. Iya, saya hanya mampir. Ya udah, tapi kan langsung pulang kan, nggak buang sampah, nggak nyampahi kan? Aneh kan kalau nggak buang sampah, nggak apa-apa. Tapi saya bikin kerumunan karena saya bawa rombongan. Tapi cepet kan? Langsung pergi kan? Dia cepet dong. Pernah sempat diusir satpam? Nggak pernah. Nah, itu dia. Kalau misalkan diusir satpam karena bawa pedang di futsal pernah. Nah, ya. Saya cukup setuju dengan Bapak Jokowi Konoha ini. Memang kalau orang yang pengunjung yang tidak membeli tiket itu ibaratnya keuntungan itu ada 100%. Tapi dia berkurang menjadi ibaratnya 50%. Jadi seperti ini. Iya, tapi kan tetap untung, tidak dirugikan. 50% itu. Ya tapi kalau bisa 100%. 10%-nya meramaikan, 10%-nya lagi apa? Exposure, 10%-nya lagi bisa mengajak teman-temannya, 10% lagi mungkin, tapi memang dari segi uang HTM dia tidak dapat. Jadi masih diuntungkan walaupun sedikit. Buang sampah sembarangan enggak? Itu kan memang kelakuan yang enggak. Itu oknum. Ya udah berarti yang exposure itu juga oknum. Tuh. Itu exposure enggak dong. Exposure memang dia pengen meramaikan event. Iya, oknum bagi saya itu. Orang yang beli HTM pun melakukan hal tersebut juga salah. Nah, itu oknum berarti. Meskipun dia beli HTM bukan berarti dia tidak akan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu. Karena orang semua salah karena buang sampah sembarangannya itu udah salah. Jadi meskipun dia itu beli tiket enggak beli tiket tetap enggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tetap. Apa tetap bajingan? Iya maksudnya gitu, maksudnya kalau semuanya kamu kalau datang ke situ ke event, kalau semuanya cuma pengen foto-foto doang, habis itu ngalih. Nah kan dia tertib gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi saya sebentar. Aku belum mari loh. Oke. Kayaknya dia takut banget kalah ya, karena aku sudah menyiapkan banyak amunisi nih untuk ini. Loh, saya banyak bom sled. Makanya agak lucu kan? Oke, lanjut. Ayo kasih potong nih, silakan. Nah, kan nggak semua IO itu bisa menyewa gedung yang parkiran dan terasnya di luarnya ATM itu luas, bro. Jadi ada juga yang sempit. Nah, kalau orang-orang yang nggak beli ATM terus cuma ke situ terus nyumpeki, buang sampah, terus buang telek di situ, ya itu kan juga kasihan orang-orang yang niatnya
mau beli HTM ini. Terus kemudian kalau jadinya nyumpek-nyumpeki, akhirnya jadi tambah panas gitu loh. Kecuali kalau luas, ya nggak masalah. Kerugiannya di keuangan IO-nya. Gitu. Gini bro, Tidak proper nanti itu tempatnya. Kok bisa? Betul. itu kan ada kapasitasnya. Dia sudah Tempat berhitung. ber-HTM kok gak proper? Wah, gak sesuai HTM berarti. Nah, makanya soalnya nggak Kenapa cukup bisa HTM. panas? Sekarang gini ya. Soalnya ada matahari. Di Surabaya bisa. Iya. Oh, di kota lain nggak ada matahari. Ada. Ramayana ada. Iya betul. Gini loh bro, ya kita kan juga harus menyesuaikan dengan kapasitas dari tempat itu tadi. Kalau misalkan kapasitasnya itu jumlahnya misalkan 10.000, ya kan? Kalau misalkan diisi 15.000 ya jelas pengap. Ya kan, jumlah dengan kapasitas. Sekarang pertanyaanku ini, secara apa kalau memang kamu mau membela ibu ya, misalkan ini. Oke. Ketika mereka tidak beli, Anda protes. Tapi ketika over capacity, kenapa Anda diam aja? Iya. Padahal kan itu tidak boleh. Andaikannya tidak beli, akhirnya beli. Tetap dia akan membuat tempat itu panas karena dia beli. Nah, tapi kan bisa di next event. Oh, berarti pengunjungku sakmene yo, tiketnya payu sakmene. Oke. Tahun depannya kita cari tempat yang lebih besar. Kan gitu. Tapi pengunjung sudah terlanjur dirugikan di event sebelumnya. Kita bisa membalas. Kita bisa membayarnya di event selanjutnya. Pas mau beli, aku kecewa dengan event ini, aku tidak mau beli. Ya kali, masa event harian Karena aku panas. penuh ya. Oi, pindah di gedung sebelah. Pindah ke AB. Kan juga mungkin Ya toh, gitu. bro. Tapi kan kalau misalkan tiketnya sudah misalkan kapasitasnya 10.000 ya udah 10.000 aja. Kalau misalkan ada yang mau masuk lagi ya udah di stop. Tapi Iya. kan kenapa tidak di stop? Emang pernah kayak gitu? Weh, Weh, kurang banyak. banyak lah. Loh, terus terang kalau misalkan saya jadi IO, Bu, ya saya pasti pengennya ya sebanyak-banyaknya. Makanya. Over capacity gak apa-apa. Nah, makanya Itu kalau ini. Betul. Tapi kan kalau berarti panas adalah resiko. enggak. Panas hasilnya mati berarti. Mulai. Mas. Oke. Iya. Jadi, AC-nya mati. andaikan memang tidak bisa melarang kan orang yang datang terus gak beli. Mereka boleh gak beli asal. Mereka boleh nggak beli asal mereka kesana cuma 5 menit. Wah, gak bisa. Gak gitu dong, jangan gitu. Pasti Duh, ada yang ini, nongkrong. bro, Yang ini. asalnya itu contoh, Kan satu. jangan resek, jangan buang sampah itu oke lah. 5 menit itu gak mungkin. Ayo lanjut, sikat. Ayo Gini loh, sekarang gini ya, bro, Jepangan ini itu bisa besar karena banyak community. Bener. Kalau kita pilih-pilih yang bayar tiket sama gak bayar tiket itu tidak akan lebih rame. Kalau mau pengen lebih rame lagi ada gimana cara mereka beli, bukan menyalahkan mereka yang tidak beli. Bro. Benar sekali. Loh, kok mengiyakan? Ya wis lah. Berarti dia mulai kalahin perlahan. Iya. Ya, lanjut. Dari Loh. tadi sudah kena serangan kritikal. Bro. Bener. Kalau bagaimana kalau mereka supaya mereka beli? Berarti kalau mereka mau datang, uangnya langsung dicopet, langsung diijoli karo tiket. Bukan Ya seperti itu namanya pemaksaan. Anda mah Ya kan harus beli. pasal, bukan gitu. Ya, Tapi itu eventnya ide yang bagus. diimprove. Cukup aja Anda yang copet. Sifat Anda jangan. Ayo lanjut. Ya harus diimprove, bro. Eventnya itu harus lebih menarik. Kenapa? Buktinya mereka yang biasanya di luar juga kadang-kadang akhirnya beli. Kenapa? Karena ada sesuatunya, bro. Itu yang harus dipelajari. Nah, kalau ada oknumnya itu tadi gimana? Kalau oknum ya oknum. Kalau namanya oknum kita nggak bisa batasin, Iya. kita nggak bisa ngontrol semua orang, bro. Nah, berarti Ya kan? Tetap kalau akan ada oknum oknumnya. diusir Tapi aja. kan lebih sedikit oknum lebih bagus. Bener. Lebih Oknum kan sedikit nggak oknum. semua. Kalau oknum diusir, memang boleh tergantung kan Ya, kalau dia sampean memang nggak. kok resek, gak usah nang kene, resek. Tapi anda kan mek ngumpul-ngumpul tok, masuk 5 menit, ngumpul kan gak apa-apa. Misalnya dia ngobrol-ngobrol terus mendem lah, itu. Aku baru. Nah, itu baru. Di- Apalagi di- lebih dari Gak 5 apa-apa. menit. Berarti ayo diralat. Ya, ayo. Diralat, Ayo. boleh perform. Oh, boleh perform sih Pak Jingga. Ayo Mas, rasakan Mas. Cile. Oke, jadi boleh gak beli HTM ya? Boleh gak beli HTM? Asal apa? Kondusif. Enggak, Apa? asal punya orang dalam. Ngajari elek iki bajingan. Nanti semua itu Semua kasihan. orang cari orang dalam. Kasihan nanti. IO-nya. Nah. IO itu pasti punya teman. Kalau Ya, semua makanya. para teman itu mendengarkan Anda, kok lek kocok usi, ayolah aku mlebu lagi. Yuk kasihan IO-nya. Nanti gak dapat pemasukan. Nanti ada sambat lagi. Iya. Iya, Kan iya. Tadi kamu katanya POVIO sekarang itu mau ngasih orang dalam gimana sih? Loh, enggak, Konsisten dong. aku enggak ngasih orang dalam. Aku
ajaklah kenalan orang dalam. Jadi nanti Ya sama aja. Saya tahu gorong mari. Jadi nanti kalau kalian dapat orang dalam, ya nanti kalian akan jadi panitianya, masuk bisa gratis. Tapi gratis jadi volunteer. Nah, itu baru. Itu saya belum selesai tadi udah dipotong aja karo Ya. Supra X. Volunteer kan biasanya kan memang ada privat. Iya kan, Nah, karena kan dia membantu. karena dia bekerja. Nah, itu makanya kalau pengen gratis gitu. Terus apalagi? Yang kedua. Awalnya wis. Ayo silakan. Memang boleh kan asalnya Oke, apa? boleh sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengen ngumpul di depan venue event dan lain-lain itu nggak masalah asalkan memang tidak mengganggu jalannya acara. Oke, yang ketiga. Kayak ketiga ya Bro. Ya wis lah. Ini kan kedua. Kalau iya dah. Mau lanjut saya lanjutkan? Ya itu tadi asalkan kondusif, terus tidak mengganggu jalannya event, tidak menjelek-jelekkan nama event. Menjelek-jelekkan itu bukan berarti jenenge menjelekkan di medsos, goreng itu bukan. Maksudnya Kelakuannya dia pas di situ. Ke situ yang akhirnya jadi drama. Nah, itu. Nggak terus komplain, parkirnya larang. Kalau nggak pengen parkirnya mahal, cari di event di Madiun aja. Berarti Anda tidak suka dengan event Madiun? Loh, suka. Oh, Kan itu event kenapa kan ya? parkirnya murah. Oh, Ya, saya ya. kira Gini, Anda merendahkan gini, event bro. Madiun. Bukan, Saya parkirnya murah. tetap bisa membela dia. Kenapa? Jangan digeneralisir juga. Bisa jadi kan dia di Jakarta parkir jam-jaman mahal, bro. Ya, pakai Beda dengan KRL parkir lah. di Surabaya. Sarannya mending event di Surabaya aja ya. Nah, Karena event di Surabaya itu cuma 5.000. di Madiun 4.000. Ya kaca sewu. Itu. Subhanallah, Anda sangat pelit sekali. Ya, maklum lah. Ya, Kan aku nggak punya uang. Oke, lanjut. Nah, itu tadi. Terus yang ketiga, kalau pengen bisa masuk gratis, ya apa namanya? Radio panitia. Bukan. Apa? Jadi tenant atau Tenan bayar, Oh, ini gratis ya? enggak, tenant komunitas. Tenant komunitas biasanya gratis. Tolong jangan di-spill, kasihan. Kok kabeh wong gawe komunitas tuh supaya pengen akhirnya semuanya gratis. Kon ya apa sih sebagai Ya enggak, kan IO kan tetap pilih-pilih kan. Kan IO kan pilih-pilih IO kan. nanti memfilter. Iya, jadi kalau seumpama nih, ya pokoknya gitulah. Terus bisa juga jadi Pengisi acara, performer. Atau bisa jadi ini Peserta lomba. Ya. Komekos, Biasa- komedi cosplay. Nah, itu Kita gratis. bisa kasih free pass besok di NFC. Oke, cari muka di Mas Linkin Fujin biar nanti di C4 kalian bisa jadi penonton masuk gratis. Wow, ada tak? Loh, gak tahu ada gak? penonton tok masuk gratis CNA pengisi lah. Loh, ngisi lah. Diskusi kan. Oh Diskusi iya, kita kan. ya maksudnya itu. Nah, Ya bayar nek penonton. Ya, Nek ada kan penonton. peserta lomba ini ngono, kita Pak. masih menggodok ada kemungkinan top root ke sana, Bos. Anjay. Anjay. Anu ya, Apa namanya? kalau ada saran gestarnya siapa yang top root, komen, oke? Boleh. Oke, sepertinya sudah cukup over durasi ya. Oke. Mungkin kesimpulannya adalah di sini saya mau mengatakan bahwa ngomong apa ya, saya mikir. Boleh Anda tidak masuk ke event itu tadi yang dikatakan Mas Linkin Fujin, jangan resek, kondusif, jangan buang sampah sembarangan, jangan nyampah, jangan resek, jangan buang sampah sembarangan di balen-balennya. Pokoknya ya jangan jadi jelek, jangan bodoh. menggunakan topi sombrero sebelum SpongeBob. Jangan lupa mandi. Apa ini? Oh, ketularan retro ini. Mau retro. Ya, gitulah. Pokoknya jangan resek. Jangan lupa mandi. Ya itu pokoknya jangan resek di luar, kondusif itu gak masalah. Nanti kita bisa kembali lagi di topik Top Brut selanjutnya. Mungkin segitu saja. Top Brut. Tongkrongan brutal khusus dewasa. Khususon dewasa.